5-7 dengan saya Kelisti Musamo. Dengan saya Andre Jonas Morib. Saya Natasha Septiandra. Saya Natasha Teresia Simanungkali. Nama saya Marcelina Cindy. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sel. Apa sih anatomi dan fisiologi sel? Anatomi sel adalah ilmu yang mempelajari struktur dan susunan sel, termasuk bentuk dan bagian-bagiannya seperti membran sel dan organel-organel di dalamnya. Sedangkan fisiologi sel adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan yang terjadi dalam sel, seperti metabolisme, produksi energi, dan transport molekul melalui membran. Sel adalah unit terkecil penyusun kehidupan dalam tubuh. Sel berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Setiap sel bersifat khas dan memiliki fungsi tertentu yang diperlukan tubuh. Dalam organisme kompleks seperti tubuh manusia, sel memiliki struktur dan fungsi yang serupa bersama-sama membentuk jaringan. Sel adalah unit fungsional terkecil tubuh, kumpulan sel yang membentuk jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Kelompok jaringan yang berbeda membentuk organ, misalnya jantung, lambung, dan otak. Kemampuan organ bersama-sama membentuk sistem yang memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan hemostatis serta menjaga kesehatan individu. Sel terdiri atas membran plasma yang di dalamnya memiliki sejumlah organel yang dikelilingi cairan yang disebut dengan sitosol. Selanjutnya, jenis-jenis sel dalam tubuh manusia. Ada 5 jenis sel dalam tubuh manusia. Yang pertama, sel epitel. Sel ini menyusun jaringan epitel yang melapisi semua permukaan luar dan dalam tubuh dan berperan sebagai garis pertahanan pertama tubuh. Yang kedua, sel otot atau disebut juga meiosis adalah sel yang membentuk jaringan otot di tubuh dan bertanggung jawab untuk menghasilkan gerak melalui kontraksi. Sel ini berbentuk panjang seperti serat dan dapat ditemukan dalam 3 jenis utama. Yang pertama, otot rangka, kedua otot jantung, dan ketiga otot polos. Sel yang ketiga adalah sel saraf atau biasa disebut dengan neuron. Sel ini adalah unit dasar dalam sistem saraf yang berfungsi menerima dan memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik dan sinyal kimia ke seluruh tubuh. Sel ini menyusun otak, sumsum tulang belakang, dan seluruh saraf perifer yang memungkinkan kita untuk berpikir, merasakan, bergerak, dan melakukan fungsi tubuh lainnya secara otomatis. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan ketiga intraneuron. Sel yang keempat adalah sel darah. Sel darah merah mengangkut oksigen, sedangkan sel darah putih melawan infeksi. Trombosit membantu darah memproses pembekuan darah. Sel yang ketiga adalah sel reproduksi. Sel sperma adalah sel terkecil yang dapat bergerak, sementara sel telur adalah sel terbesar dalam tubuh manusia. Keduanya berperan dalam reproduksi. Baik, saya akan menjelaskan organel sel. Organel sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah lapisan terluar yang memisahkan isi sel dengan lingkungan luar. Bagian sel ini memiliki 2 lapisan yang dibentuk oleh molekul fosfolipid. Fungsi membran sel yaitu untuk memberikan bentuk sel, melindungi isi sel, serta memungkinkan suatu zat masuk dan keluar sel. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus atau inti sel adalah komponen paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian inilah yang akan memberi perintah agar sel tumbuh, matang, membelah, atau mati. Nah, inti sel ini juga memiliki lapisan khusus yang disebut sulbum nukleus. Fungsinya adalah melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel lainnya. Yang ketiga yaitu nukleolus. Nah, nukleolus adalah struktur di dalam nukleus yang berperan dalam produksi ribosom yang penting untuk sintesis protein. Nukleus ini juga mengandung RNA ribosomal atau rRNA dan protein yang diperlukan untuk membentuk subunit ribosom. Nah, yang keempat adalah membran nukleolus. Membran nukleus adalah selubung lipid ganda yang mengelilingi nukleus pada sel eukariotik, berfungsi untuk memisahkan materi genetik atau DNA dari sitoplasma dan mengatur pertukaran molekul antara inti sel dan bagian sel lainnya melalui pori-pori nuklir. Yang kelima adalah lisosom. Lisosom merupakan salah satu jenis vesikel sekretorik yang dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom mengandung enzim yang berperan dalam menghancurkan fragmen
besar di dalam sel, menjadi partikel kecil yang dapat dipakai menjadi atau dapat dipakai kembali dengan diekskresikan sebagai materi sisa, misalnya RNA, DNA, karbohidrat, dan protein. Organel selanjutnya ialah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ialah organel yang berperan dalam proses perakitan dan pemrosesan, serta transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel sebagai saluran yang menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma memiliki dua bentuk. Satu, retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom pada permukaannya, yang membentuk protein yang akan disekresikan ke eksterior atau dimasukkan ke dalam membran sel retikulum. Yang kedua, retikulum endoplasma yang halus, yang tidak memiliki ribosom pada permukaannya dan mengemas fluid setolik ke dalam vesikel transport yang terlepas dan mengalir ke kompleks Golgi. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom ialah granula halus dan terdiri atas RNA dan protein ditemukan di permukaan terluar selubung inti dan retikulum endoplasma kasar badan. Yang ketiga ialah badan Golgi. Badan Golgi tersusun dari tumpukan kantong membran mendatar di dalam badan Golgi protein dibungkus di dalam partikel terikat membran yang disebut granula sektoid. Yang keempat, mitokondria. Yang mitokondria ialah struktur yang menyerupai bentuk sosis di dalam sitoplasma terlibat dan dalam respirasi aerob proses yang dihasilkan energi kimia di dalam sel ini menghasilkan ATP dan yang melepaskan energi saat sel menghancurkannya. Jenis sel yang paling aktif dan memiliki jumlah mitokondria paling banyak. Contohnya ialah hati, otot, dan spermatozoa. Nah, beberapa organel yang saya sebutkan tadi ialah di sini terdapat retikulum endoplasma kasar dan terdapat retikulum endoplasma halus dan terdapat ribosom. Yang ketiga terdapat badan Golgi. Yang keempat terdapat mitokondria. Oke, di sini saya akan menjelaskan mikrotubulus. Ini ya, mikrotubulus merupakan serabut protein kontraktil yang lebih besar dan berfungsi dalam mobilitas organel dalam sel, kromosom saat pembelahan sel dan ekstensi sel. Ini adalah gambarnya di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariot. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan sila dan flagela. Sentriol tidak ditemukan pada tumbuhan pembuluh maupun kebanyakan fungi. Fungsi utama sentriol adalah pembelahan sel. Sentriol berperan penting dalam pembelahan sel, mitosis dan meiosis dengan mengatur pembentukan serat spindel yang menarik kromosom ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Ini adalah sentriol. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan vakula. Vakula adalah organel sel berbentuk kantung yang dibatasi membran berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti air, nutrisi, dan produk metabolisme. Ini gambarnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan transport zat pada membran sel. Ini adalah membran sel. Ini membran sel yang putih. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel adalah molekul hidrofobik atau karbon dioksida dan oksigen, dan molekul polar yang sangat kecil adalah air, etanol, sedangkan molekul polar yang berukuran besar glukosa, ion, dan substansi. Hidrofik membutuhkan mekanisme khusus untuk masuk ke dalam sel. Ini ya, yang ini membran sel. Ini yang putih-putih ini adalah membran sel. Ini membran sel. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian tahapan teratur yang dialami sel untuk tumbuh dan membelah diri menjadi dua sel anak baru. Proses ini terbagi menjadi dua fase utama. Interfase, di mana sel tumbuh dan DNA direfleksikan, terdiri dari fase G1, S, dan G2, dan fase mitosis M,
di mana sel membelah diri secara fisik. Siklus sel diatur secara ketat oleh protein regulator untuk memastikan sel membelah dengan benar dan tepat waktu.